Nah, karena itu ketika seseorang itu berbuat baik dengan fitrah kemanusiaannya, kemudian ada yang berbuat baik dengan fitrah keimanannya, ini mesti ada perbedaan. Mesti ada pembeda. Kalau tidak ada pembeda, untuk apa ada iman? Nah, karena itu Al-Quran menyifati orang-orang yang berbuat baik atas dorongan imannya. Ya, dia memberi minum karena dorongan imannya. Tuntunan Al-Quran, tuntunan hadis yang ia pelajari menguatkan imannya. Imannya mengatakan mesti berbagi. Apa pembedaan pembaginya itu? Lillah, karena Allah. Dan kebaikan yang didukung, disupport oleh iman itu, seperti yang sering saya sampaikan, itu yang disebut dengan amal saleh. Jadi amal bisa saleh kalau ada iman. Kalau amal itu dilihat baik, tapi tidak didorong oleh iman, itu tidak disebut saleh. Amal saja namanya. Misal begini, ada kasus di era Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada orang baik, dia suka melakukan bantuan sosial, suka bantu orang, lalu dikonsultasikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama qalat, ya, si fulan ini ya Rasulullah orang baik secara sosial, tapi dia belum beriman. Jadi kebaikannya tidak didorong karena imannya. Apa statusnya? Maka turunlah kemudian Quran surah ke-25 Al-Furqan di ayat ke-23. Allah langsung yang merespon dengan menegaskan, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal. Dan bila ada seseorang melakukan perbuatan, aktivitas yang dinilai baik dalam konteks dunia. Jadi dunia ini masih netral. Ya, semua perbuatannya sifatnya apa? Netral. Netral itu dalam arti begini. Jadi semua melihatnya relatif. Apa yang dikerjakan oleh kita, menurut si fulan baik, menurut orang lain belum tentu. Gini, kalau ada koruptor dihukum, baik tidak? Baik, kata yang menghukum, kata koruptor kan tidak. Hah? Ya, larangan zina baik, tapi bagi pezina kan tidak. Ya, bagi pezina, ya kami kan katanya suka sama suka, kenapa mesti dilarang? Jelas ya? Nah itu, semua yang terkait dengan aktivitas dunia itu bisa bersikap dan bersifat relatif. Dari pihak mana semua dipandang. Karena itu kalau kita menginginkan satu kebenaran mutlak, tidak ada sumbernya kecuali dari Allah. Nah, satu kebenaran mutlak itu disebut hak namanya. Kalau relatif disebut dengan sidq. Di ilmu balaghah itu ada ma yahtamilu sidqa wal kadhib. Ya? Tapi kalau sudah hak itu pasti kebenarannya. Karena itu di Al-Quran surah kedua misalnya Al-Baqarah di ayat 147 Allah menegaskan Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Jadi semua kebenaran yang disandarkan kepada Allah itu sifatnya pasti benar. Hak. Nggak ada celah salahnya. Dan tidak ada relatif lagi. Ya, tidak ada relatif lagi. Nggak ada yang sifatnya nisbi. Semua pasti benar. Ya, Allah menegaskan semua yang bernyawa pasti wafat. Pasti mati, pasti meninggal. Pasti tidak? Pasti. Tinggal menunggu waktunya saja yang Allah sudah tetapkan. Gitu kan? Nah, ini yang disebut dengan hak. Jadi Allah menyampaikan amalan dunia itu kalau tidak didorong oleh iman, ya betapapun dia sifatnya baik, keadilan Allah yang punya kebenaran mutlak itu tetap membalas kebaikan itu di dunia. Tapi tidak disifati dengan soleh. Kalau disifati soleh, keadilan Allah hilang di situ. Kan? Sebab tidak menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Lalu apa bedanya orang beriman yang berbuat baik? Dia punya iman, berbuat baik. Ada yang nggak punya iman, berbuat baik. Nah kan iman itu mesti membedakan. Misal ini ada minuman nih.
ada orang yang punya iman memberikan minum. Ada orang yang belum punya iman, saya selalu katakan belum punya iman, supaya satu saat dia beriman insya Allah. Dia juga memberi minum. Yang satu memberi minum karena imannya, yang satu memberikan minum karena dorongan kemanusiaannya. Dia ada fitrah kemanusiaan. Fitrah kemanusiaan itu cenderung mengajak manusia untuk mendekat pada kebenaran dan mengingkari keburukan. Jadi non-muslim pun pasti tidak suka dengan korupsi. Ya kan? Bahkan penipu pun nggak mau ditipu. Pencuri pun tidak mau dicuri, gitu ya. Nah, itu sudah fitrahnya. Nah, karena itu ketika seseorang itu berbuat baik dengan fitrah kemanusiaannya, kemudian ada yang berbuat baik dengan fitrah keimanannya, ini mesti ada perbedaan. Mesti ada pembeda. Kalau tidak ada pembeda, untuk apa ada iman? Nah, karena itu Al-Quran menyifati orang-orang yang berbuat baik atas dorongan imannya. Ya, dia memberi minum karena dorongan imannya. Tuntunan Al-Quran, tuntunan hadis yang ia pelajari menguatkan imannya. Imannya mengatakan mesti berbagi. Apa pembedaan pembaginya itu? Lillah, karena Allah. Dia yakin dengan janji Allah, kalau punya sifat berbagi, Allah sayang dengan dia. Diberikan berkah di dunia, diberikan pahala di akhirat. Nah, perbuatan baik yang didorong oleh iman itu disebut amal saleh. Bila tidak didorong dengan iman, maka namanya amal saja. Jadi istilah duniawi, amal saja sudah. Netral sifatnya. Tapi keadilan Allah menjadikan yang netral pun ini dibalas. Dibalas. Kalau tidak dibalas tidak adil kan? Ya. Yang baik dibalas, yang salah dibalas, yang soleh dibalas. Jadi ada soleh, ada baik, ada salah. Ya, soleh itu baiknya karena iman. Baik itu baik biasa saja. Ya, salah itu melanggar kebaikan. Ketika salah berpotensi dihukum. Ketika baik mesti mendapatkan balasan. Ketika saleh mendapat balasan dan ganjaran, dapat pahala. Jelas sampai sini?